Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 dari mata kuliah manajemen resiko bisnis, yaitu pada bab risiko bunga, pasar, dan kredit. Saya Ahmad Fikri Munafi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen, dan dosen pembimbing Ibu Dian Primanita Oktasari SEMM. Langsung saja kita membahas tentang bab ini. Yang pertama adalah resiko suku bunga. Adalah resiko yang timbul karena nilai aktiva berbunga yang berbeda seperti pinjaman ataupun obligasi. Jadi suku bunga itu bisa kita pertimbangkan ketika kita mau memulai investasi. Contohnya peminjaman di bank, kita harus mengetahui risiko bunganya itu seperti apa. Ataupun mungkin ketika kita mau mencicil KPR, itu pasti yang harus kita pertimbangkan adalah bunganya itu berapa. Nah, itu yang pertama, risiko suku bunga. Nah, suku bunga itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya. Yang pertama adalah bank yang butuh dana cepat biasanya itu akan menaikkan suku bunga pinjaman. Jadi maksudnya gimana? Jadi itu maksudnya gini, ada sebuah bank, dia itu memberikan bunga pinjaman yang tinggi kepada orang yang mempunyai banyak duit, biar mereka itu menyimpan uangnya tuh di bank ini. Contoh misalnya bank ini menawarkan pinjaman 3% per tahun. Terus kemudian karena si bank ini udah dapat duit, dia itu mengkreditkan kepada debitur sebesar contoh misalnya 6% per tahun. Jadi bank itu memperoleh laba dari selisih dari bunga debitur dan bunga pinjaman. Tadi yang 6% dikurangi 3% berarti 3%. Nah, itu 3%-nya adalah laba yang dihasilkan oleh bank tersebut. Faktor penyebab naik turunnya suku bunga yang kedua adalah target laba bank. Target laba bank itu biasanya itu tiap tahun, tiap periode itu ada targetnya. Itulah kenapa bank itu kadang ada menaikkan suku bunga biar laba bank itu terpenuhi. Tetapi tetap harus ada acuannya. Acuannya adalah Bank Indonesia. Yang ketiga adalah peran pemerintah. Nah, ini salah satu yang paling penting nih. Pemerintah juga berperan penting dalam naiknya suku bunga. Contohnya di bulan November 2021 ini BI itu Bank Indonesia ya, itu mengumumkan bahwa suku bunga itu ada di kisaran 3,5%. Nah, itu tetap ya dari beberapa bulan yang lalu karena dianggap ekonomi udah mulai mau pulih. Padahal sebelum pandemi corona menyerang Indonesia dan beberapa negara lainnya, itu suku bunga di Indonesia itu sekitar 4,5%. Karena ada pandemi diturunin jadi 4,25, diturunin lagi jadi 4%, diturunin lagi jadi 3,75 sampai di titik terendahnya itu ada di 3,75. Tujuannya apa? Kenapa diturunin? Agar orang-orang itu ataupun para pengusaha itu mau meminjam ke bank. Karena semenjak pandemi itu orang-orang itu banyak yang kehilangan pekerjaan, pendapatannya berkurang karena corona, dan ketika dia mau meminjam ke bank dia takut karena bunganya tinggi, dia takut nggak mampu bayar, sehingga Bank Indonesia itu menurunkan harga acuan suku bunga menjadi 3,5% biar orang-orang itu berani meminjam bank. Kalau orang-orang berani meminjam bank, daya beli konsumen masyarakat itu akan tinggi kembali dan roda ekonomi di suatu negara, contohnya khususnya di Indonesia ini, akan pulih kembali. Ya. Yang keempat dari faktor penyebab naik turunnya suku bunga adalah kualitas jaminan nasabah mempengaruhi suku bunga, mempengaruhi harga. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau misalnya ada bank, terus ada orang yang meminjam bank. Nah, jaminannya itu apa? Kalau jaminannya contohnya dapat dicairin dengan mudah, contohnya emas, itu mungkin bunganya akan relatif sedikit lebih rendah daripada orang yang mau pinjam uang tapi jaminannya itu tanah, dan tanahnya itu di tempat yang gak strategis. Itu kan cairnya gak susah. Kalau misalnya si peminjam gagal bayar,
si bank ini juga susah jualnya gimana, itu tanah tempatnya nggak strategis. Kalau misalkan emas kan gampang, dia tiap hari juga diperjualbelikan. Itulah kenapa kualitas jaminan nasabah juga mempengaruhi harga suku bunga. Bukan suku bunga, tapi harga bunga yang dikeluarkan oleh bank tersebut kepada si peminjam. Yang kelima adalah jangka waktu itu menentukan harga besaran suku bunga. Contohnya kayak misalnya kita kredit motor deh. Misalnya kita kredit motor harganya misalkan 15 juta. Kalau misalnya kita kreditnya hanya 1 tahun, itu naiknya mungkin sekitar 17 juta jadinya, 17 juta atau 18. Tapi kalau misalnya kita ngambilnya yang lama, yang 3 tahun atau 4 tahun, itu bisa aja jadi lebih dari 20 juta. Karena apa? Karena jangka waktu itu menentukan besaran bunga. Kenapa? Karena kalau misalnya jangka waktunya lama, itu resiko gagalnya itu makin tinggi. Itulah kenapa bank itu menaikkan bunganya agar resiko gagal bayarnya itu menjadi lebih rendah, bisa ditekan. Dan yang faktor penyebab naik turunnya suku bunga yang terakhir adalah jenis produk dan reputasi nasabah. Kadangkala ada pengusaha, misalkan ya usaha UMKM, itu meminjam ke bank itu untuk usaha. Nah, dilihat dari banknya itu ngelihat ini usaha yang mau dilakuin, usahanya produknya itu kompetitif enggak. Kalau misalnya kompetitif, bisa aja si bank itu menurunkan bunga yang biasa ditetapkan karena tahu ini produk yang mau dilakukan oleh si debitur ini rendah, jadinya dia bisa menurunkan. Dan juga reputasi nasabah. Nah, reputasi nasabah itu bisa juga. Contohnya misalkan ada seorang nasabah, dia udah pinjam di bank ini, terus udah selesai, terus dia mau pinjam lagi, karena si bank itu udah tahu, nih orang itu selalu bayar itu tepat waktu, nggak pernah ada masalah, jadi bisa aja nego bunga agar bisa lebih rendah. Kita masuk ke studi kasus di perusahaan Bank Syariah Indonesia yang berdiri tahun 1 Februari 2021, belum 1 tahun ya. Nah, perusahaan itu adalah gabungan dari 3 bank syariah Indonesia, yaitu BNI Syariah Indonesia, Bank Mandiri Syariah Indonesia, dan Bank BRI Syariah Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari ini tabel angsuran Bank Syariah Indonesia, itu contoh misalnya kita ambil yang 5 juta. Di sini tertulis yang 5 juta itu 12 kali angsuran, itu satu kali angsuran itu 430.000. Kalau dikali 12, itu udah saya hitung, itu sekitar dari 5 juta jadi 5 juta 160-an. Jadi itu hanya naik sekitar 3,5%. Itu bunganya 3,5%, ngambil yang 5 juta itu dalam jangka waktu pelunasan 1 tahun. Berbeda sekali ketika pelunasannya itu menjadi di angka yang 3 tahun. Ketika pelunasannya 3 tahun, itu harganya itu, bunganya itu makin tinggi. Karena di sini tertulis 152.000 per bulan. Kita kali 36. Itu udah saya hitung, itu sekitar 5.485.000. Jadi dari 5 juta ke 5.485.000 itu naiknya sekitar 9% lebih, 9,6%. Itulah kenapa besaran suku bunga itu besaran jangka waktu itu menentukan bunga. Kalau jangka waktunya pendek, itu bunganya nggak terlalu gede, tapi makin lama itu makin gede. Kita lanjut ke risiko pasar. Risiko pasar adalah jenis risiko yang mempengaruhi semua perusahaan di pasar, terutama di pasar saham. Dan risiko ini itu bisa diartikan sebagai risiko kerugian finansial akibat pergerakan harga pasar. Jadi misalnya gini, harga pasar itu bisa dipengaruhi beberapa faktor ya. Salah satunya adalah risiko harga pasar saham. Contohnya adalah kita membeli suatu saham nih, kita investasi di suatu saham. Karena fundamentalnya itu nggak bagus, dan dari grafik teknikalnya itu juga nggak bagus, dan itu memungkinkan dia untuk nggak bisa naik harganya, dan juga ada sentimen nggak bagus buat untuk perusahaan itu.
itu bisa aja kita menerima resiko kerugian finansial di saham tersebut. Yang kedua adalah risiko suku bunga. Risiko suku bunga itu juga mempengaruhi pergerakan harga saham tersebut. Contohnya misalkan kalau suku bunga naik, itu nggak bagus buat properti, sektor properti. Kenapa? Karena yang harus dibayarkan dari pengusaha properti itu untuk membayar kreditnya di bank yang dia pinjam itu menjadi lebih tinggi, dan itu sentimen yang buruk buat sektor properti. Tetapi akan menjadi sektor yang baik bagi properti ketika suku bunga turun. Kenapa? Karena bunga yang dibayarkan ke bank dari sektor properti itu menjadi lebih rendah, dan apa yang terjadi? Laba sektor properti itu akan naik, dan itu akan biasanya itu akan berbanding lurus dengan pergerakan harga sahamnya. Jadi ketika harga suku bunga turun, sektor properti biasanya itu naik. Tapi kalau suku bunga acuan tadi yang udah dijelaskan BI kan 3,5%, 4%, itu kalau misalnya itu naik, itu sektor properti itu biasanya turun harga sahamnya. Kalau suku bunganya turun, itu biasanya sektor properti itu naik. Itu berbanding terbalik. Dan yang ketiga adalah risiko nilai tukar mata uang asing. Dan yang terakhir, yang keempat adalah risiko komoditas. Risiko akibat pergerakan harga suatu komoditas. Contohnya seperti minyak mentah, jagung, nikel, ataupun batu bara. Nah, dan yang terbaru kemarin adalah terjadi di sektor batu bara. Itu di bulan Agustus sampai bulan September itu sekitar naik dari 120 dolar per ton menjadi 280 dolar per ton. Itu naiknya itu 100% lebih, dan itu sentimen yang baik bagi perusahaan batubara. Kenapa? Karena kalau harganya naik, mereka jualannya juga harga batubaranya naik, dan itu akan labanya itu akan naik berkali-kali lipat. Itulah kenapa kemarin ketika di bulan Agustus sampai September itu harga saham batubara itu naik kencang, seperti PT Adaro Energi, PT Bukit Asam, PT Indika Energi, ataupun PT Harum Energi yang khususnya itu di sektor batubara itu naik kencang. Tetapi akhir-akhir ini di bulan Oktober, November itu harga batubara itu turun. Itu disebabkan karena negara-negara lain itu mengatakan kalau batu bara itu adalah energi yang gak ramah lingkungan. Jadi mereka itu mau beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan. Jadi rumornya itu perusahaan-perusahaan itu gak mau lagi gunain batu bara. Cuman kita kan gak tahu. Kita gak tahu nanti kedepannya gimana. Apakah perusahaan-perusahaan yang memakai batu bara sebagai pasokan listriknya itu menggunakan energi lain ataupun tetap melakukan batu bara. Ya, kita lanjut ke yang selanjutnya adalah risiko kredit. Risiko kredit adalah kerugian yang berkaitan peluang gagalnya memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo pembayaran. Jadi contoh misalnya gini, sebuah bank A itu membuat perumahan KPR properti, dan dia menawarkan kepada nasabah. Nah, si nasabah ini punya peluang nggak bisa bayar kreditnya, dan itu menjadi sebuah resiko kredit bagi si bank yang meminjamkan yang menawarkan sektor properti itu kepada si nasabah. Nah, ada jenis-jenis resiko kredit ya. Yang pertama adalah sovereign credit risk. Nah, sovereign credit risk itu adalah biasanya itu terjadi di suatu negara. Contoh misalkan di suatu negara itu biasanya itu melakukan pembangunan ataupun pembiayaan, dan biasanya ketika dananya kurang, dia itu meminjam uang ke lembaga-lembaga dunia untuk memenuhi pembiayaan tersebut, dan itu digunakan untuk kepentingan rakyat. Yang kedua, jenis-jenis risiko kredit ada corporate credit risk. Nah, ini corporate credit risk itu biasanya itu terjadi pada perusahaan-perusahaan gede. Biasanya perusahaan gede itu meminjam ke bank, tetapi dia tidak mampu membayar. Lah, itu namanya corporate credit risk. Nah, yang ketiga adalah
retail customer credit risk. Nah, ini biasanya terjadi pada individu-individu masyarakat kecil ataupun para pengusaha UMKM. Biasanya itu digunakan, ada yang digunakan usaha kecil-kecilan, ada yang digunakan untuk konsumtif, dan itu biasanya itu nominalnya itu dibatasin, nggak tinggi-tinggi banget, biar kalau terjadi resiko kegagalan bank itu nggak merugi terlalu banyak. Dan yang terakhir, ini ada quotes dari Warren Buffett, seorang investor kenamaan dunia ya, pemilik dari Berkshire Hathaway. Dia mengatakan bahwa resiko itu datang dari ketidaktahuan atas apa yang sedang kita lakukan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu dan kita nggak tahu kita itu sedang melakukan apa sih, itu resikonya itu semakin gede. Maka dari itu, sebelum kita melakukan sesuatu, maka pelajari hal tersebut yang mau kita lakukan agar resiko kita menjadi lebih kecil. Ya, itu saja presentasi dari saya untuk pengumpulan tugas besar 2 mata kuliah manajemen risiko bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pantun, Pak. Wis sirup so. Iki pantun lah